Menteri Purbaya resmi akan lakukan redominasi. Kalimat ini langsung bikin seluruh internet ribut. Ada yang panik, ada yang sok pinter, ada yang ngira ini krisis, ada yang bilang ini akal-akalan, tapi mayoritas bingung. Dan wajar, karena istilah redominasi itu kedengarannya teknis banget. Padahal, kalau dijelasin santai, sebenarnya sederhana. Motong nol di uang. Kalau sekarang Rp1.000, nanti jadi Rp1. Rp100.000 jadi Rp100. 1 juta jadi Rp1.000. Dan sebelum lo panik, itu bukan bikin lo miskin, bukan bikin gaji turun, bukan juga duit lo dipotong. Nilai ekonominya sama, yang berubah cuma cara nulisnya. Kalau gaji lo 6 juta, nanti jadi 6.000. Harga nasi goreng 20.000, jadi Rp20. Sesimpel itu. Tapi pertanyaannya, kenapa negara tiba-tiba mau redominasi? Salah satu jawabannya, karena kita negara kebanyakan nol. Harga es teh 5.000, harga bakso 15.000. Makanya tiap transaksi angka jadi panjang banget. Rawan salah, bikin sistem pembayaran lebih berat, dan bikin pencatatan perusahaan makin kompleks. Selain itu, negara juga mau memperbaiki citra mata uang. Investor asing sering melihat angka yang terlalu panjang sebagai sinyal ekonomi inflasi. Padahal realitanya, inflasi Indonesia relatif stabil. Tapi di dunia ekonomi, persepsi itu penting. Tapi itu baru permukaan. Ada alasan lain yang lebih dalam, modernisasi sistem keuangan. Redominasi biasanya jadi momentum untuk upgrade seluruh struktur pembayaran nasional, dari bank sampai kasir warung. Lalu, baik atau buruk? Jujurnya, dua-duanya bisa tergantung eksekusi. Kalau rapih, ini bisa jadi langkah besar. Kalau berantakan, bisa bikin masyarakat bingung sementara. Sisi baiknya jelas transaksi lebih simpel. Akuntansi perusahaan lebih ringan. Investor lebih percaya. Turis lebih nyaman. Dan psikologi masyarakat lebih sehat. Angka kecil itu lebih enak dibaca. Tapi efek sampingnya juga ada. Transisi bisa bikin bingung. Pedagang nakal bisa memanfaatkan momen untuk naikin harga. Biaya logistik negara besar. Dan masyarakat bisa salah paham. Nah, sekarang gua masukin satu hal penting. Yang jarang banget dibahas oleh media. Redominasi ini bisa bikin para koruptor ketar-ketir. Kenapa? Karena gini. Pelaku korupsi, bukan semuanya, tapi banyak. Itu biasanya menyimpan sebagian duitnya dalam bentuk uang tunai, bahkan sering dalam jumlah besar. Justru untuk menghindari jejak digital, duit itu disimpan di rumah, di villa, di safe, di gudang. Bahkan pernah ada berita duit ditaruh di tong, koper, bahkan di karung beras. Nah, ketika negara melakukan redominasi, maka akan ada periode penukaran uang tunai ke uang baru. Dan di momen ini, semua uang fisik yang beredar harus kembali ke sistem, harus ditukarkan, harus dicek, dan harus lewat mekanisme yang tercatat. Bayangin kalau ada orang simpen uang tunai 10 miliar di rumah. Setelah redominasi, itu setara 10 juta rupiah versi baru. Dan untuk menukarnya, mereka harus membawa uang itu ke bank atau melalui proses resmi. Di titik ini muncul masalah. Bagaimana mereka akan menukar uang tunai dalam jumlah abnormal besar tanpa memancing pertanyaan? Bank punya prosedur AML, Anti-Money Laundering. Ada batas transaksi tunai. Ada laporan otomatis. Ada pelacakan asal-usul dana. Ada formulir yang harus diisi. Karena redominasi itu memaksa seluruh uang tunai masuk kembali ke sistem. Secara tidak langsung, tindakan ini membuat uang gelap jadi terlihat, uang yang ngumpet harus keluar, uang tidak jelas, sumbernya bisa ketahuan, aliran dana mencurigakan, bisa terlacak, dan orang-orang yang bergantung pada uang fisik dalam jumlah besar jadi kesulitan. Inilah kenapa, di banyak negara lain, redominasi sering bikin para pelaku korupsi, pencucian uang, dan transaksi ilegal deg-degan. Karena mereka nggak punya cara untuk menukar uang tunai besar tanpa audit. Kalaupun mau pecah-pecah, tetap terpantau. Kalau mau lewat orang lain, tetap berisiko. Kalau mau simpan, uang lama akan kedaluarsa. Singkatnya, redominasi membuat uang yang tidak sehat jadi kehilangan tempat bersembunyi. Sekali lagi, kita nggak bicara orang kecil yang nyimpen di celengan. Itu mah aman. Yang ketar-ketir adalah mereka yang menyimpan tunai belasan, puluhan, bahkan ratusan miliar di luar sistem resmi. Dan ini jadi salah satu alasan kenapa banyak ekonom bilang
Kalau dilakukan dengan benar, redominasi bisa memperkuat integritas sistem keuangan. Nah, balik ke kita sebagai masyarakat biasa. Apa yang harus kita siapin? Pertama, pahami konversinya. Kalau 1000 jadi 1, ya tinggal dikurangi 3 nol di belakangnya. Gaji lo, harga makanan, harga bensin, semuanya tetap sama nilainya. Kedua, pantau harga-harga menjelang transisi. Ini bisa mencegah lo dari pedahang yang naikin harga secara diam-diam. Ketiga, update aplikasi bank lo. Tampilan rekening mungkin berubah angka, tapi nilai tidak berubah. Keempat, ini penting. Jangan panik. Banyak orang kalau dengar berita ekonomi suka impulsif. Beli emas, tarik uang, tukar dolar. Padahal redominasi bukan devaluasi, bukan krisis, bukan pemangkasan nilai. Nilai kekayaan lo tetap. Kelima, edukasi diri. Lo nggak perlu jadi ekonom buat paham redominasi. Cukup ngerti konsep dasarnya biar nggak gampang kepancing judul sensasional. Dan terakhir, lo harus ngerti satu hal. Redominasi ini bukan jenis kebijakan yang langsung bikin instan kaya atau instan miskin, tapi ini pondasi untuk jangka panjang. Kayak benahin pondasi rumah, hasilnya nggak kelihatan sekarang, tapi efeknya besar nanti. Kalau transisinya rapi, angka-angka di ekonomi kita bakal lebih gampang dibaca, sistem keuangan lebih modern. Laporan akuntansi lebih efisien, investor lebih nyaman. Dan, seperti yang gua bilang tadi, uang-uang gelap yang selama ini berkeliaran bisa lebih mudah terlacak. Jadi, waktu ada orang lagi nanya, redominasi ini bikin rakyat susah ya? Bikin miskin ya? Lo bisa jawab santai. Yang susah mah justru yang nyimpen duit gelap di karung. Hehehe. Sementara lo, kalau duit lo bersih, di rekening, di dompet digital, di tabungan, semuanya aman. Pada akhirnya, redominasi itu bukan soal motong nol, tapi soal motong keruwetan. Motong ketidakrapihan sistem. Dan secara tidak langsung, motong ruang bagi uang-uang yang selama ini disembunyikan. Apakah ini baik atau buruk? Jawabannya tetap sama. Redominasi itu alat. Hasilnya tergantung siapa yang megang alatnya dan seberapa rapih prosesnya. Kalau pemerintah eksekusinya benar, kita semua dapat manfaat jangka panjang. Kalau dikomunikasikan dengan benar, masyarakat nggak akan panik. Dan kalau sistem keuangannya dibenahi menyeluruh, Indonesia bisa punya mata uang yang lebih solid, baik di dalam negeri maupun di mata dunia. Jadi, lo nggak perlu takut. Cukup siap, cukup paham, cukup logis. Karena ekonomi itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Nah, kalau kalian suka dan mau lihat konten kayak gini lagi, jangan lupa subscribe ya.